Manusia celaka tanpa Allah. Kita akan mengambil dari Roma 3 ayat 10 sampai dengan 12, kemudian ayat 17. Dikatakan di situ bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis bahwa tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Perjanjian lama dimulai dengan sebuah peristiwa, yaitu kejatuhan manusia dalam dosa. Ya. Sedangkan perjanjian baru dimulai dengan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya. Perjanjian lama memuat kisah pertama tentang penyangkalan Kain ketika Allah menanyakan keberadaan adiknya yang telah dibunuhnya. Ia berkata, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Ya. Sedangkan dalam perjanjian baru memuat kisah pertama tentang pengakuan akan dosa dan memberi diri mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita akan lihat di dalam Matius 3 ayat 6 menuliskan, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Melalui kedua perbandingan ini kita memahami bahwa ada kuasa di alam roh yang saling berlawanan, yaitu kuasa Allah yang membenarkan kita dan menyelamatkan kita dan kuasa iblis yang menghancurkan kita. Ya. Jika kita tidak memahami akan konsep kedua kuasa yang ada di alam roh ini, maka iman kita akan jatuh bangun karena kita membiarkan diri kita diombang-ambing, ya. Sebentar jadi anak Tuhan, sebentar jadi anak setan atau jadi anak dunia, ya. Oleh karena itu, Paulus memulai ya dasar pengajaran tentang kebenaran. Karena iman, dia terlebih dahulu berbicara atau menyodorkan fakta tentang dasar kebobrokan moral manusia. Ya, di situ sudah kita baca tadi di dalam Roma 3 ayat 10 sampai dengan 12 yang Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang benar, ya, tidak ada yang mencari Allah, ya, tidak ada rasa takut kepada Allah. Dengan kata lain, hati manusia itu seperti kain kotor di hadapan Allah dan tidak berguna. Yehezkiel 36 ayat 18. Kita sulit untuk berdisiplin di dalam doa, ya. Kita bisa lihat fakta-faktanya bahwa kita suka meragukan Allah, ya. Karena tidak ada yang baik di dalam diri kita. Manusia lama kita itu sukanya tidak percaya kepada Allah, sulit percaya kepada Allah, tidak suka berdoa, tidak suka baca firman Tuhan. Kita lebih sibuk dengan urusan dunia daripada urusan Allah, ya, mencari Allah, ya. Kita lebih mudah terjatuh dalam dosa daripada menjadi pelaku firman Tuhan. Itu adalah kelemahan-kelemahan daripada manusia lama kita. Hati manusia lama yang masih terikat kepada dosa, ya. Oleh karena itu Paulus berkata bahwa aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Yaitu keinginan daging yang selalu membawa kita kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan Allah. Ya. Penting bagi kita untuk dapat melihat gambaran diri kita seperti ini, ya. Kita tahu bahwa hati manusia itu keberadaannya itu tidak memperkenankan hati Allah. Oleh karena itu, selanjutnya Yehezkiel 36 ayat 26, Allah mengatakan bahwa aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru sehingga kita memiliki hati yang taat dan hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Artinya menjalani hidup yang bercermin dengan firman Allah. Ya, mintalah hati dan roh yang baru setiap hari kepada Allah agar kita terlatih untuk hidup berjalan di dalam kuasa Allah. Karena Galatia 5 ayat 16 menegaskan, hidup oleh roh maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Artinya kita tidak pernah akan berada di posisi netral karena ada dua kuasa di alam roh yang saling menarik, yang saling bertentangan. Oleh karena itu kita tidak pernah akan berada di posisi netral, ya, tidak ikut Tuhan ataupun tidak ikut setan, ya. Kalau kita tidak ikut Tuhan berarti kita ikut setan, ya. Jika kita tidak berada di dalam kuasa Allah maka kita sedang berada di dalam kuasa iblis.
Jika kita tidak merindukan kehidupan di dalam kebenaran Allah, maka iblislah yang menjadi bapa kita. Jadi pilihan ada di tangan kita. Ingat, ada dua kuasa ya yang saling bertentangan. Oleh karena itu kita harus setiap hari meminta kepada Tuhan hati yang baru, roh yang baru. Karena hati yang lama itu tidak berguna di hadapan Allah. Hati yang selalu menentang Allah. Kalau kita terus minta kepada Tuhan, Tuhan, setiap hari berikan aku hati yang baru, roh yang baru. Maka kita akan diajar untuk berjalan di dalam roh dan kita akan semakin meninggalkan kehidupan di dalam daging. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati.